bisa matches orang ini bagusnya pakai baju apa, orang ini bagusnya. Cuma kalau misalnya dilihat dari potongan badannya segala macam bisa di mix and match lebih baik seperti apa. Tapi kalau untuk itu, kalau menurut aku itu tuh too personal gitu buat orang. Ada orang yang suka fashion itu sesuai dengan mood. Ada banget yang kayak gitu. Spesial buat keluarga aku, berbuka juga ada bareng keluarga aku sama teman-teman kerabat sahabat DLL dan lain-lainnya. Penting satu aja, jangan pernah lupa diri. Ya, boleh nggak komentar kali anak dihujat kasih? Hah? Iya, kalau kamu kan bilang dihujatnya saya belum lahir. Terus tadi bilang netizen. Kapan kamu gimana kan kasihan tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maksudnya gimana sih? Netizen pada nge-head katanya itu anaknya kemarin sedih, dia bikin postingan di Instagram, dia sedih katanya belum juga lahir udah dihujat netizen. Aduh, Gimana kita share nggak sih kalau kamu supportnya hujat, gitu, lagi hamil? ya kasihan sih, kasihan ya, tapi aduh jujur ya, Kak Amanda itu orangnya baik banget kok. Belum pernah hamil, belum pernah nikah di luar hamil gitu. Belum pernah hamil di luar nikah, maksudnya nggak pernah. Kak Amanda tuh hamil pas udah nikah. Dan Kak Amanda ngasih surprise banget tuh aku sama A Indra. Iya, sama ada salah satu stasiun. Iya. TV yaitu RCTI. Sebut boleh sebut boleh boleh sebut. Nggak apa-apa. Iya, salam toleransi bukan kolaborasi. Nah gimana ngeliatnya, kasihan nggak sih kan dia kena mental tuh. Curhat kamu nggak sih, mungkin kakak kamu nanti? Aduh, jujur ya, dari aku, Kak Amanda itu menurut aku ya, beliau tuh kuat ya, serius ya. Dari aku beliau kuat, tapi aku nggak tahu gimana ya hatinya kalau saat dapat ada yang hujat atau ke head mental gitu. Aku nggak tahu soal mentalnya ya. Tapi mudah-mudahan soal itu netizen bisa paham lah tentang hal tersebut. Mudah-mudahan ada jalan lainnya gitu, jalan yang terbuka buat Kak Amanda bisa mendapatkan solusinya, biar bisa mengasih tahu kepada netizen Indonesia atau teman-temannya, bisa mengasih tahu kalau for me ini begini, apa yang kalian ucapkan itu salah, bisa beliau membenarkan lah, kayak begitu kan gitu. Ada ucapan buat netizen biar jangan hujat lagi lah gitu. Ya, buat netizen tolong jangan hujat Kak Amanda, hujat aja aku, gak apa-apa, no problem. Jangan semuanya. Ya. Jangan dihujat semuanya dong. Masa mau dihujat? Ya nggak apa-apa, daripada Kak Amanda dihujat. Beliau kan yang sering ngajari aku kebaikan. Maksudnya jangan hujat aku juga kali. Hujat orang ketiga ya kan nggak mungkin ya. Tapi mudah-mudahan masalah ini bisa terselesaikan ya. Mohon maaf jika ada kata salah dan perbuatan. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, sehat selalu, murah rezeki, lancar semuanya. Baca di press release, yaitu dari Shiba Shirin ada Lumini, dan dari Zaskia Sungkar ada Imperial Rebri, dan dari Zaskia Sungkar Signature itu ada Galaroya, dan 3 koleksi inilah yang akan kita obrol-obrol secara langsung dengan ini. Apa itu Legacy? Mari kita saksikan bersama Legacy Ramadan Show 2026. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Masya Allah 2 wanita cantik yang sudah pakai koleksi apakah kali ini? Halo Kak Shirin, apa kabar? Sehat Kak? Masya Allah, luar biasa, masih semangat, gede banget, tapi masih cantik luar biasa. Boleh duduk silahkan. Yes, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat teman-teman media, pertama mau ucapin terima kasih udah mau hadir. Ada beberapa mungkin yang udah hadir di tahun keempat. Yes. Mau minta maaf juga terlambat karena kadarullah tadi banyak hal yang masih harus diurus di dalam. Paham. Karena aku pagi masih kerja di Bandung, jadi Luar biasa. maaf banget ya. Yes. Nyampe sini baru jam 2, terus kayak banyak banget gitu. Makasih banget udah datang dan mohon maaf banget terlambat.
Benar. Dimaafin aja. Iya benar, ini sekalian Ramadan show, kita maaf-maafan dari awal gitu kan, dan ada konsepnya terlambat nggak apa-apa. Insya Allah masih pada semangat untuk sampai nonton Legacy Ramadan Show 2026 nanti malam gitu. Kak, tadi kita udah lihat videonya, dia tising-tising aja di share tapi nggak tahu nih Legacy ini sebetulnya apa gitu. Nah mungkin dari Kak Shirin sendiri bisa menjelaskan kira-kira Legacy itu tuh apa sih di sini? Legacy kan tentang meninggal. Ya sebenarnya alhamdulillah ini udah tahun keempat. Kita tuh pengen itu semuanya itu berkesinambungan gitu ceritanya gitu. Jadi memang alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita berdua sudah jadi orang tua gitu. Jadi kita itu kan setiap orang tua itu akan meninggalkan legacy untuk keturunan kita gitu. Tapi legasinya itu seperti apa itu tergantung apa yang kita tanamkan ke mereka. Sebenarnya itu sih. Jadi bukan berarti legacy itu hanya harta warisan, perusahaan dan yang lainnya. Tapi karakter, pola pikir anak, cara mereka nanti membesarkan anak-anaknya lagi, itu kan semuanya yang kita terapkan, tinggalkan ya. yang kita tinggalkan, dan itu seringkali tidak dipikirkan. Dan kita juga masih banyak PR sebagai orang tua, dan di dalam hidup itu kita berpikir dari orang-orang, dari guru-guru kita belajar kayak hidup ini pilihan. Kita bisa memilih antara dua, jadi orang tua yang hadir atau orang tua yang tidak hadir untuk hati anak. Jadi, dan itu akan mempengaruhi gimana anak itu berkembang dan nantinya dewasa akan menghadapi lingkungan kerja, menghadapi anaknya lagi, menghadapi terus mengendalikan emosi mereka. Itu sangatlah tergantung dari didikannya orang tua. Yes. Kan? Misalnya ada orang yang dikit-dikit insecure, pasti didikannya ada sesuatu. Ya. Ada orang yang pede banget, itu pasti ngaruh ya. dulunya seperti Betul. apa. Ada yang mungkin luka masa kecilnya banyak, ada yang sembuh, ada yang susah menyembuhkan. Jadi itu maksudnya itu maksudnya kayak legacy yang kita ambil di sini. Jadi lebih kayak apa sih yang kita turunkan ke anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita terapkan dari sekarang. Jadi benar-benar memang dari situ akhirnya terbentuklah konsep legacy ini. Luar biasa, aku sih nggak nyangka sedalam itu inspirasinya ya dari Kak Shirin. Kalau dari Kak Zaskia sendiri seperti apa? Ya sebenarnya udah diwakilkan semua ya, karena memang ini kan proyeknya bersama. Jadi memang basically apa sih korelasinya sama fashion gitu kan. Nah sebenarnya kan setiap show kita dari tahun ke tahun, khususnya untuk Ramadan show ini, kita selalu pengen ada dakwah yang bisa disampaikan gitu, ada manfaat yang bisa dibawa pulang, nggak hanya sekedar nonton fashion show aja. Itu kan yang sudah kita coba pelajari dan coba kita kita masih belajar sampai hari ini, masih banyak kurangnya. Dan ya mudah-mudahan setiap Ramadan show kita menjadi cerita sendiri gitu, menjadi motivasi, bukan cuma untuk yang datang aja, tapi buat kitanya juga yang create tuh kadang-kadang kita emosional juga gitu. Kira-kira yang kita lagi pengen pelajarin gitu, yang kita pengen angkat tahun ini, yaitu challenging dan seru. Jadi perasaannya hari ini luar biasa campur aduk ya, deg-degan, seneng, dan juga pastinya tadi memang kalau ditanya baru satu pertanyaan aja itu jawabannya sudah dalam sekali tentang legacy ini. Belum kita masuk ke koleksi, tapi mungkin teman-teman sudah bisa melihat bahwa sedalam dan seniat apa dari Kak Shirin dan juga Kak Zaskia untuk membentuk koleksi barunya dan juga legacy Ramadan Show tahun ini. Boleh tepuk tangan teman-teman, luar biasa. Itu kita tuh nggak bisa nge-judge orang ini bagusnya pakai baju apa, orang ini bagus. Cuma kalau misalnya dilihat dari potongan badannya segala macam bisa di mix and match lebih baik seperti apa. Tapi kalau untuk itu, kalau menurut aku itu too personal gitu buat orang. Ada orang yang suka fashion itu sesuai dengan mood, ada banget yang kayak gitu. Ada yang memang dia sukanya tuh sesuatu yang nyaman dia sukanya yang feminim banget, karena itu menunjukkan kalau aku tuh suka kelihatan cewek banget gitu, atau lebih suka edgy, atau yang lebih suka mikirin itu warna banget. Aku tuh pedenya cuma warna-warna bold gitu. Jadi itu terlalu personal kalau buat aku. Jadi menurut aku, baik dari Shia atau Zaskia Sungkar, kita menawarkan sesuatu yang beda, pilihan warnanya itu banyak, supaya bisa banyak orang juga sesuai dengan personality masing-masing bisa pakai punya kita. Jadi kayak aku tuh nggak mau bikin satu koleksi kayak cuman buat mereka aja. Jadi inklusif gitu ya? Iya, jadi kayak siapapun bisa pakai gitu. Karena ada waktu itu nanya sama aku untuk umur berapa. Aku pun juga ngeliat, maksudnya beberapa orang yang pakai She itu
pakein anak muda, ada juga ibu-ibu rumah tangga, ada juga neneknya juga pakai. Benar, Jadi dan itu cocok-cocok aja ya. itu tergantung pedenya orang gitu. Jadi memang sengaja dibuat itu nggak yang ABG banget atau mature banget gitu, enggak. Jadi seperti lebih kayak ya udah semua kalau pede bisa pakai kok. Jadi semua bisa pakai Luminare Shiba Shirin gitu ya. Nah, kalau ngomongin yang baru, tergodirnya kah, layering-nya kah, atau apa? Jadi memang pastinya setiap tahun itu, sebenarnya bukan setiap tahun sih, setiap koleksi kita ngeluarin pattern yang berbeda. Jadi pasti karakternya itu terlihat dari patternnya sesuai dengan tema tahunannya lah. Kalau tahun ini kan Luminare, kita kenapa ngambil nama itu? Karena kita ngelihat cahaya itu sangatlah terpancar di bulan Ramadan nanti menuju apalagi ke Id, kita tuh seperti terlahir kembali gitu. Jadi dan kita itu kan hidup itu butuh mengejar cahaya itu gitu ya. Dan aku pengen kayak setiap orang tuh merasa kayak cahaya itu terpancar dan ngerasa kayak kita boleh quote sambil cantik, kita boleh tampil itu lebih sesuatu di Idul Fitri, maksudnya lebih niat itu nggak ada masalah gitu. Jadi dan itu tuh kayak perempuan itu senang banget nyari sesuatu yang lebih gong pas untuk Idul Fitri. Kenapa? Karena kita memancarkan, kita happy, kita ketemu sama saudara, kita ketemu sama keluarga besar yang mungkin ketemunya setahun 2 kali. Benar. Gitu. Jadi pengen lebih show gitu, pengen lebih niat, itu nggak ada masalah. Menurut aku kayak bagus dong kayak gitu. Kenapa harus biasa kalau bisa luar biasa gitu ya? Ya tergantung kenyamanan masing-masing sih sebenarnya. Yes. Nah, kan tuh kepikiran Luminare gitu, menamakan Luminare cahaya dari hati tuh pas momen apa? Akhirnya oke deh. Sebenarnya kita kan pasti ada brainstorming sama tim setiap koleksinya mau ngeluarin apa. Dan itu tadi Kaki udah mention, setiap tahun itu PR banget, gak cuman koleksi, tapi untuk acara juga. Karena mungkin setiap tahunnya kita itu pengen ada tema yang berbeda dan berharap bisa ada message yang kita mencoba untuk sampaikan itu, ikhtiar kita mudah-mudahan ngena dan benar-benar bermanfaat. Jadi bukan cuma ngelihat model keluar, tapi bukan cuma melihat koleksi baju, tapi ada message yang kita mau mencoba untuk deliver dengan baik gitu sih. Jadi itu yang PR-nya juga gitu sih. Jadi kalau ditanya kapannya, yang pastinya 6 bulan yang lalu, karena nyiapin koleksi ini 6 bulan yang lalu. Luar biasa, 6 bulan yang lalu dan akhirnya baru terjadi hari ini. Itu bisa menandakan seberapa panjang journey dan refleksi yang dilakukan gitu ya, sampai akhirnya legacy ini bisa tertinggal. Kalau karakternya sendiri mirip ya, karena aku nggak bisa jauh-jauh dari karakter itu. Yes. Aku udah mencoba menjadi yang feminin, gak bisa. Tetap kelihatan bold dan edgy gitu ya. Iya, gitu kayak baju-baju Shi gitu kan, Shiri kan berbeda banget ya, romantis. Iya benar. Terus warna-warnanya juga cantik-cantik. Ini kita bisa lihat langsung sih ya dari sini ya. Aku nyoba untuk disuka nih, pakai gitu. Jujur, aku setiap Tapi ngeliatnya yes. suka, terus ngeliat cewek-cewek yang cocok Yes. terus kayak pengen gitu kan, pengen kan kelihatan kayak cantik gitu. Tapi ya itu balik lagi tadi Shirin bilang, setiap orang punya karakter Yap. masing-masing gitu. Yang penting yang bikin yang kita percaya diri gitu. Kalau ZS sendiri kan memang karakternya bold, lebih edgy. Terus kalau di ZS dan Signature tuh kita sering banget bawain masukin apa ya, kayak cerita-cerita dari masa lalu gitu. Jadi mungkin kalau lihat dari nanti siluet-siluetnya tuh juga ada statement, ada aksesoris juga yang statementnya tuh dari misalnya dari kayak Broadway gitu. Aku suka nonton kayak lagu-lagu aja, aku suka yang klasik-klasik gitu kan. Soalnya aku